Action, minasan konnichiwa, pau desu. Akhir-akhir ini bagi teman-teman yang sekarang berada di Jepang maupun di Indonesia pasti sudah sering sekali ya mendengar tentang pengetatan aturan dari pihak imigrasi. Ya, mulai dari pembatasan perekrutan warga negara asing untuk visa Tokutegi no Ichigo di bidang restoran, ya pembatasan ujiannya, terus penaikan syarat SSW 2 yang mana kita harus punya N3, N3-nya juga harus B1, terus juga sekarang Gijin Koku diminta harus N2 ya untuk bidang-bidang tertentu. Yang mau kerja di front, mau jadi translator itu harus N2 ya, walaupun yang di Gijin Koku menurut gue itu normal ya, wajar, karena masa translator nggak punya N2 ya, normal, wajar sih. Terus juga ya beberapa politisi Jepang yang mulai rasis lah di Jepang ini ya, segala macam seperti itu ya. Banyak banget sekarang isu-isu tentang orang asing yang diangkat seperti itu, yang mana kayaknya orang asing ini malah jadi benalu di Jepang, kayak seolah-olah seperti itu ya. Padahal kita orang asing kan bantu buat dukung perekonomian orang Jepang yang mana orangnya nggak cukup, orang tuanya banyak, warga anak mudanya nggak mau kerja di bidang-bidang kasar seperti itu ya. Ya kita lah orang asing datang untuk bantu ya, bukan untuk bukan, kita juga nggak ngemis-ngemis pekerjaan juga ke Jepang, nggak, gue rasa sih nggak seperti itu ya, lebih ke ngebantu sih, ngebantu negara Jepang bagi gue ya. Karena kalau kita ngemis pekerjaan nggak cuma Jepang kan, ada banyak, Kanada, Jerman, Selandia Baru, Australia, yang mana gajinya jauh lebih besar seperti itu ya. Jadi ya kalau teman-teman ditanya sama orang Jepang, ngapain kamu datang ke Jepang, bilang kami datang buat bantu negara kalian seperti itu, bilang aja seperti itu ya. Nah, jadi beberapa aturan-aturan seperti visa juga kan yang udah dinaikkan dan lain-lain seperti itu ya. Tentunya ini akan memberikan dampak di kemudian hari ya. Dan gue rasa ada beberapa dampak-dampak yang sudah mulai terjadi ya teman-teman, sudah bisa dilihat lah seperti itu dari aturan-aturan ini. Nah, jadi di sini gue ingin sedikit membagikan bercerita dan membagikan apa yang gue pikirkan tentang aturan-aturan yang ada di Jepang ini ya, sehingga mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan referensi, atau barangkali kalau misalnya teman-teman punya pemikiran lain silahkan ditulis di komen, nanti kita bisa berbagi atau bertukar pikiran ya tentang apa yang terjadi di Jepang saat ini. Nah, jadi di sini gue sarankan teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya mengenai kondisi tentang orang asing yang ada di Jepang, sebenarnya pada faktanya nggak terlalu banyak ngaruh amat ya pada kehidupan kita pribadi. Kita tetap jalan normal, bekerja ya kerja, terus dapat gaji seperti itu. Masalah isu dirasisin atau apa, gue rasa sampai saat ini masih belum banyak terjadi ya. Tapi dengan adanya berita-berita yang muncul di internet, sosmed ya khususnya ya, yang menyebutkan orang asing ini, orang asing itu seperti itu ya, sehingga di situ seolah-olah kayak orang asing ini jadi problem besar bagi Jepang. Padahal ya populasi orang asing di Jepang ini nggak banyak seperti itu, tetapi isu orang asing ini selalu digoreng seperti itu ya, untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan politik seperti itu, untuk mendapatkan suara dan lain-lain seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya masalah-masalah yang terjadi tentang orang asing atau apapun itu nggak terlalu berpengaruh. Gue pun selama di Jepang nggak pernah tuh sampai saat ini ya dirasisin atau bahas tentang orang asing sekarang ya baik ya, nggak pernah ditanya sama orang Jepang ya. Itu hanya sebagian kecil aja seperti itu. Tetapi kalau mengenai aturan memang ada perubahannya, atau memang ada terasa bagi kita orang asing seperti itu, apalagi masalah tentang visa ya seperti itu ya, atau masalah ujian yang dibatasi dan lain-lain, atau persyaratan dan lain-lain, itu memang berasa seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya contohnya tentang pembatasan ujian bidang restoran, karena kan kuotanya udah hampir penuh ya teman-teman ya. Jadi itu dampaknya udah mulai kelihatan ya. Dampak yang pertama, kalau bagi orang asing ya tentunya kita nggak bisa ikut ujian lagi karena ujiannya ditutup seperti itu ya, nggak bisa ikut ujian lagi. Dan yang udah punya sertifikat SSW restoran itu juga nggak bisa apply visa. Dan bagi teman-teman yang sekarang di Jepang pengen pindah ke restoran itu juga nggak bisa. Itu memang dampaknya udah kelihatan. Itu kan dampak bagi orang asing. Tetapi dampak ke perusahaan itu lebih berasa lagi. Gue nggak tahu ya apa yang dipikirkan oleh pemerintah Jepang untuk mengatur standar atas yang menurut gue cukup kecil ya, karena
50 ribuan ya, 52 ribu Kak, 50 ribuan itu terlalu sedikit ya kuotanya ya untuk mengisi sektor-sektor yang kekurangan tenaga. Sehingga beberapa perusahaan sekarang ya di bidang restoran itu mereka itu sangat kekurangan orang. Mereka butuh orang untuk bekerja, tetapi orang yang bisa bekerja tidak diizinkan untuk mendapatkan visanya seperti itu. Kenapa nggak minta bantuan ke orang Jepangnya aja? Kenapa tidak merekrut orang Jepangnya aja? Percayalah teman-teman, orang Jepang, anak muda Jepang ya, kalau mereka itu kerja, mereka cari yang enak ya teman-teman. Mereka cari pekerjaan yang santai, nggak ribet, yang bersih, nggak kotor-kotoran seperti itu ya. Yang di kantoran seperti itu ya, mereka maunya seperti itu. Mereka nggak mau bekerja di sektor kasar, kecuali kalau mereka itu part time di sini maksudnya mereka sedang sekolah, mereka sedang kuliah ya, sambil kerja lah, cari pekerjaan sampingan seperti itu. Atau mereka yang tidak bersekolah, mungkin mereka cuma lulusan SD atau SMP atau tidak pergi kuliah seperti itu ya, mau nggak mau kan mereka agak sangat sulit bersaing di dunia kerja, sehingga mereka harus part time nya. Orang-orang seperti itulah yang ingin bekerja di bidang-bidang kasar seperti itu ya. Tetapi seperti yang kita tahu di bidang restoran atau pelayanan itu bisa dibilang agak black ya teman-teman ya, jadi tidak banyak orang yang minat untuk bekerja di bidang tersebut. Kemarin gue habis merekrut banyak orang ya, baru 1 hari kerja udah minta berhenti ya, dengan alasan apapun gitu. Ada 3 orang kemarin dari sebanyak itu yang gue rekrut. Untuk saat ini ya baru ada 3 orang, dan kemungkinan akan ada orang yang berhenti lagi, kemungkinan seperti itu. Karena ya lihat kondisi pekerjaan yang cukup sulit, ribet, dan pressure-nya juga bermacam-macam seperti itu ya, membuat orang-orang apalagi anak muda ya, mental mereka sekarang lemah ya, kita tahu ya di Jepang baru 1 hari kerja mereka udah berhenti seperti itu ya. Sehingga ya nyari karyawan atau baito di bidang sektor-sektor keras seperti Tokutei Gino itu agak sulit ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang beberapa restoran itu sudah kekurangan orang ya, kekurangan orang. Nah, dampak yang paling kelihatan itu adalah beberapa restoran itu kebanyakan mereka tidak jadi ekspansi. Memang ada beberapa restoran-restoran besar ya yang mungkin sudah punya cabang sana sini, mereka berencana untuk ekspansi, tetapi ketika mereka tidak punya orang, tidak punya karyawan untuk dipekerjakan, mereka gagal dalam proses ekspansi atau perluasan bisnis seperti itu ya. Itu dampak yang paling bisa dilihat untuk saat ini. Selain gagal ekspansi, beberapa restoran itu mereka juga mengurangi jam operasional. Kenapa mereka mengurangi jam operasional? Karena orang yang bekerja tidak ada, orang asing yang ingin direkrut juga tidak bisa direkrut untuk saat ini, sehingga beberapa perusahaan itu menutup atau memperpendek jam operasional lah seperti itu. Ya, sebenarnya yang bisa dipekerjakan dengan jam kerja panjang itu hanya orang asing ya teman-teman. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu gue lihat berita ya, ada restoran Jepang, kayaknya yang mengelola itu orang Jepang, dia menulis pesan kalau dia nanti buka lagi jam segini, katanya seperti itu, atau dia bukanya sampai segini aja karena dia nggak sanggup bekerja sendirian. Itu orang Jepang loh. Nah, orang Jepang biasanya mereka tidak bisa dipaksa atau di-pressure ya untuk bekerja panjang atau bekerja berat sendirian seperti itu. Nah, orang-orang apa yang bisa disuruh bekerja panjang, bekerja berat, dan bekerja kasar? Ya, orang-orang asing lah seperti itu. Tetapi faktanya sekarang orang asing sangat di-pressure sekali oleh pihak imigrasi melalui aturan pemerintah ya. Nah, itu dampak-dampak yang bisa teman-teman lihat. Nah, sekarang untuk dampak persyaratan. Untuk dampak persyaratan, sekarang kan untuk SSW itu harus N3, N3-nya harus B1. Terus juga untuk yang bidang engineer ya teman-teman ya, syaratnya harus N2 seperti itu ya, untuk beberapa bidang. Tentunya ada beberapa orang ya yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini seperti itu, sehingga mereka tidak bisa bekerja lagi di Jepang seperti itu. Nah, ketika mereka tidak bisa lagi ke Jepang, artinya kan mereka bekerja lagi di Jepang, artinya mereka harus pulang lah, alternatif yang lain seperti itu ya. Nah, sehingga nanti tentunya pekerja-pekerja, orang-orang yang sudah bekerja di Jepang mungkin selama 3 tahun, 5 tahun, tentunya mereka akan jauh lebih berpengalaman dari segi kemampuan berbahasa dan kemampuan bekerja. Tentunya orang-orang yang berpengalaman ini akan hilang sedikit demi sedikit dari Jepang seperti itu ya. Nah, perusahaan yang akan memasukkan orang pun mau nggak mau harus memasukkan orang dari luar negeri lagi, dari luar Jepang, mungkin dari Indonesia, Vietnam, dan lain-lain seperti itu ya. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ini mereka akan keterbatasan dari dua hal tadi, yaitu keterbatasan dari segi bahasa, keterbatasan dari segi pengalaman seperti itu ya, sehingga untuk
mendidik orang-orang baru masuk ini ya bisa dibilang cukup sulit dan cukup makan waktu, apalagi kalau dia itu keterbatasan dari segi bahasa. Dan gue rasa itu akan terjadi cepat atau lambat kalau pemerintah Jepang tidak segera melakukan sesuatu tentang mengenai masalah orang asing ini. Ya, karena ya ada beberapa persyaratan-persyaratan yang bisa dibilang cukup memberatkan seperti itu loh. Bisa memberatkan sih nggak juga, karena memang ada orang yang bilang kan, lah masa nggak bisa sih udah 3 tahun di Jepang nggak lulus N3, atau masa sih udah 5 tahun di Jepang nggak lulus N3. Ya teman-teman mungkin yang sudah lulus N3 mungkin sudah merasa cukup pintar, bisa mengatakan orang-orang yang 3 tahun di Jepang itu tidak lulus N3 itu dia tidak mampu seperti itu. Ya walaupun kalau kita pikir normalnya sih 3 tahun di Jepang bisa ya seperti itu, tapi kan kita harus mengerti kemampuan orang kan beda-beda. Ada orang ini dia sangat ahli dalam berbahasa, bisa ngomong bla 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 seperti itu ya, tetapi ketika dikasih ujian dia nggak bisa seperti itu. Dia nggak bisa secara teori, tetapi dia bisa secara praktek, itu ada ya. Jadi kita nggak bisa mukul rata orang, dia nggak bisa ini nggak bisa itu karena teman-teman bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Orang-orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman lulus N2, N1 tapi nggak bisa ngomong, ada ya teman-teman, banyak teman-teman gue yang lulus N2 tapi nggak bisa ngomong, dia cuma bisa teori aja tetapi dipraktekin nggak bisa. Orang-orang Vietnam mereka banyak yang lulus N2, banyak ya lulus N2, entah itu memang pure murni lulus N2 sendiri atau apapun itu, dia lulus N2 tapi nggak bisa ngomong, itu banyak. Jadi kadang ada orang itu yang pintar cuma dari segi teori aja tetapi praktek nggak ada. Jadi kita nggak bisa samaratakan orang. Kalau teman-teman lulus N3 level B1 ya mungkin orang lain juga lulus N3 tapi mungkin dia nggak sampai B1 karena mungkin kemampuan mereka sampai segitu gitu ya. Ya beda-beda lah pokoknya. Jadi tolong pengertiannya ya teman-teman ya, jangan dipukul rata. Nah jadi orang-orang yang seperti itu kan kadang mereka itu punya potensi tetapi nggak bisa tetap stay di Jepang karena keterbatasan visa tadi, sehingga nanti sektor-sektor yang mempekerjakan mereka pun juga akan berpengaruh karena tidak bisa merekrut orang-orang yang ahli tadi atau berpengalaman tadi seperti itu. Nah selanjutnya yang paling berdampak yaitu adalah tentang masalah biaya visa ya. Biaya visa kan sekarang dinaikkan. Bagi teman-teman yang bekerja di Jepang dengan visa magang, visa Tokutegi no Ichigo, tentunya itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena yang membayarkan perusahaan kan. Perusahaan lah yang akan terbebani seperti itu. Bayangkan satu perusahaan pabrik makanan, anggaplah kita rata-ratakan aja mungkin bayar visa itu 10 mang, anggap aja ya 10 mang. Untuk 6 ya, 6 sampai 10 ya kita rata-ratakan aja 10 mang seperti itu, atau 5 mang lah. Karena kan berdasarkan masa tinggal adalah pertimbangannya masalah izin visa ini ya. Kalau Tokutegi no yang Sanengkang mungkin harus bayar 6 mang ya kalau nggak salah, gue lupa detailnya berapa, anggaplah 5 mang kita rata-ratakan aja seperti itu ya. Nah perusahaan itu yang mempekerjakan orang asing itu banyak. Bayangkan dalam satu perusahaan itu ada 10 orang asing. Ketika dia harus memperpanjang visa, artinya perusahaan itu harus membayar 50 mang. Ini kalkulasi apanya aja ya, kalkulasi kotornya aja seperti itu. Bayangkan kalau misalnya perusahaan tersebut merekrut orang sebanyak 50 orang atau 100 orang, dia harus membayar 500 mang ya, atau 5 juta yen untuk memperpanjang visa karyawan-karyawan mereka seperti itu. Tentunya itu akan memberatkan karyawan, memberatkan perusahaan, sehingga untuk ini akan berpengaruh dalam kelangsungan bisnis seperti itu. Mau ngerekrut orang asing sulit, mau mempekerjakan orang Jepang mereka nggak mau kerja di bidang seperti ini, kan jadi susah seperti itu. Pemerintah Jepang hanya memberikan aturan tanpa solusi menurut gue sih, dan ini sangat memberatkan. Gue rasa nanti perusahaan juga akan banyak yang protes, karena beberapa pengamat politik pun juga udah protes ya tentang beberapa aturan-aturan yang menurut gue ini bukanlah aturan yang masuk akal lagi, karena ini sudah bisa dibilang kejahatan ya. Bagi gue ini sudah kejahatan, karena menaikkan visa mungkin kalau naiknya 1000-2000 nggak masalah, tapi kalau naiknya sampai 6 kali lipat menurut gue itu pemerasan sih menurut gue. Walaupun di sini kita cuma bekerja gitu ya, tapi kan kita bekerja juga bayar pajak seperti itu. Pajak yang kita gunakan juga lebih banyak dipakai oleh orang Jepang sih menurut gue. Misalnya pajak yang dibayarkan untuk fasilitas kesehatan, orang asing nggak banyak ya pakai fasilitas kesehatan ya, tetapi orang Jepang itu banyak sekali pakai fasilitas kesehatan. Umumnya pajak-pajak kita itu yang dibayarkan orang asing itu yang pakai orang Jepang semua kebanyakan ya teman-teman ya. Jarang orang asing yang, kadang orang asing sakit ya dia tidur aja sehat atau minum obat sedikit aja sehat gitu, nggak harus ke rumah sakit. Kalau orang Jepang dia kaze dia langsung ke rumah sakit seperti itu kan ya. Kebanyakan fasilitas hal-hal seperti itu, asuransi seperti itu ya orang Jepang yang pakai ya teman-teman ya.
Terus juga masalah visa yang lain tentang biaya kenaikan visa untuk bisnis ya. Sekarang banyak restoran-restoran asing itu yang terancam tutup ya teman-teman ya. Mungkin restoran yang sudah buka 20 tahun seperti itu ya, dengan kebijakan visa yang harus bayar 3 juta yen, 3 juta yen ya. 30 juta yen ya, 30 juta yen itu sekarang terancam tutup seperti itu karena aturan yang tidak masuk akal. Masa ia kenaikan visanya 6 kali lipat sementara pendapatan dari restoran mereka mungkin tidak sebanyak itu seperti itu. Karena kan pemerintah Jepang ingin menyamakan dengan negara-negara lain. Mereka ingin menyamakan aturan saja, tetap tidak dengan gajinya seperti itu. Jadi agak kurang masuk akal. Gue nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh pemerintah Jepang, tapi gue rasa apapun aturan-aturan yang mereka bikin yang menurut gue ini cukup memberatkan untuk orang asing, gue rasa ini akan berdampak besar ke depannya bagi ekonomi Jepang sendiri seperti itu. Bisa jadi nanti karena aturan ini ya ekonomi mereka akan jatuh lagi, karena umumnya sekarang yang menaikkan ekonomi orang Jepang, yang mendorong sektor-sektor yang dari bawah itu adalah orang asing ya teman-teman ya. Karena sektor-sektor kasar seperti ini ibaratnya orang asing itu adalah roda penggeraknya seperti itu. Kalau rodanya nggak jalan, bagaimana di atas mau jalan juga seperti itu loh. Karena kan kayak konstruksi, pertanian, kaigo, restoran, pengolahan makanan, cleaning dan lain-lain itu kan banyak orang asing semua. Orang asing yang anggaplah posisi mereka di bawah ya, seperti roda itu posisinya di bawah. Kalau rodanya aja nggak ada atau rodanya nggak berputar, bagaimana yang di atas mau berputar juga, mau jalan juga, mau gerak juga seperti itu kan. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih menurut gue dampak yang mungkin aja nanti bisa terjadi ya di kemudian hari ya, akibat aturan-aturan yang bisa dibilang tidak masuk akal yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Nah jadi kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut. Sedikit tambahan ya, sekarang untuk orang-orang yang mengajukan visa bisnis itu sudah berkurang hingga 96% ya. Jadi memang banyak sekali pengurangannya, dan itu dampak dari kenaikan biaya pengajuan visa tadi ya. Nah jadi lumayan berpengaruh